Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita adalah kesempatan pertama kali untuk belajar daring. Oleh karena itu izinkan ibu memperkenalkan diri dulu. Nama ibu adalah Yunita Hartati, dan untuk satu semester ini ibu akan mengajar kalian. Pada semester ini ada 6 bab yang akan kita pelajari. Dan pada hari ini kita akan mulai memasuki bab pertama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya itu bisa kalian lihat di buku paket yang sudah kalian terima, yaitu pada halaman 1 sampai dengan halaman 7. Baiklah anak-anak ibu, kita langsung saja mempelajari bab pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada objek IPA, kita terlebih dahulu akan melakukan pendidikan IPA. Pendidikan IPA itu diawali dengan melakukan suatu pengamatan. Pengamatan yang bisa kalian lakukan banyak sekali, misal pengamatan terhadap bentuk hidung, rambut, muka, warna tanaman, dan lain-lain. Pada pendidikan IPA, objek yang bisa diamati adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Contoh, benda yang sangat kecil seperti virus. Nah, virus ini lagi kita booming saat ini ya. Virus corona itu bisa dipelajari, dan juga bakteri. Kemudian ada benda yang berukuran besar seperti bumi, lautan, dan matahari. Semuanya bisa dipelajari dan diselidiki dalam pelajaran IPA. Ketika kita akan melakukan pendidikan, maka pengamatan bisa dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, itu disebut dengan besaran. Mengukur itu merupakan bagian kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misal, ada ukuran dalam bentuk jengkal, ada ukuran dalam bentuk depal. Sedangkan satuan yang dipakai bersama untuk semua orang itu disebut dengan satuan baku. Besaran pokok, ada 7 besaran pokok yang harus kita ketahui. Di sini kalian bisa lihat besaran pokok itu seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, masing-masing besaran pokok ini itu memiliki satuan internasionalnya. Misal, kalau panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Artinya, di Bengkulu, di Jakarta, di luar negeri manapun, maka ketika kita menggunakan panjang, satuan internasionalnya adalah meter dan lambang satuannya adalah M kecil. Kedua, massa. Untuk massa, satuan internasionalnya adalah kilogram dan lambangnya adalah kg atau kilogram. Begitu juga untuk seterusnya, untuk waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, sekarang kita pelajari berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu banyak sekali. Kita lihat ada beberapa contoh di sana, ada 7 contoh. Misal luas. Luas, lambang besaran turunannya adalah A besar. Dengan lambang satuannya adalah M kuadrat. Sedangkan kecepatan, itu lambang besaran turunannya adalah V. Kemudian lambang satuannya adalah meter per S atau meter per sekon. Untuk percepatan, itu lambang satuannya adalah A. Kemudian dengan lambang satuannya adalah meter
per sekon kuadrat. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian lihat, untuk gaya, tekanan, usaha, dan masa jenis, semuanya sudah ada di sana. Dan tentunya ini bukan hal yang baru ya, karena ketika di SD kalian sudah dapat mengetahui nama-nama besaran, lambang besaran turunan, serta lambang satuannya. Kita memasuki materi berikutnya. Oke, langsung ke tugas anak-anakku. Jadi materi yang sudah kalian peroleh tadi itu semuanya ada di buku paket halaman 1 sampai 7. Supaya kalian lebih jelas memahami materi objek IPA dan pengamatannya, maka ada baiknya setelah kalian memperhatikan video ibu ini, kalian baca lagi materi di buku paket kalian masing-masing, supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang nantinya akan kalian kumpulkan ke Google Classroom ini. Apa tugasnya? Tugasnya gampang anak-anakku. Hanya satu tugasnya yang kalian lakukan adalah mengukur objek benda yang ada di rumah kalian dengan menggunakan jengkal dan penggaris. Hanya 2 di sini ibu pilih objeknya, yaitu meja dan buku. Tentunya di rumah kita masing-masing sudah punya meja. Terserah kalian meja apa saja yang kalian mau ukur. Bisa meja makan, meja tamu, atau meja kecil yang kalian gunakan untuk belajar. Kemudian objek yang kedua adalah buku. Buku di sini bisa buku tulis, buku gambar, ataupun buku cetak. Pokoknya objek atau benda yang kalian pilih adalah benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, setelah kalian ukur nanti meja tadi, kalian ukur berapa jengkal kalian. Jengkal, ini menggunakan jengkal. Berapa jengkal? Misal 1 jengkal setengah, atau 2 jengkal, atau 1,25 jengkal. Kalian tulis data kalian tersebut di tabel nomor 2 ini. Kalian masukkan data kalian. Nah, setelah masukkan data kalian, untuk pengirimannya pada ibu, kalian fotokan saja data itu, nanti kirimkan tugasnya di Google Classroom ini. Nah, dan jangan lupa supaya ibu tahu dengan pasti bahwa tugas ini kalian yang melakukan, maka tolong nanti ketika kalian melakukan pengukuran terhadap meja ataupun buku dengan menggunakan jengkal ataupun menggunakan penggaris, foto dulu. Jadi ketika kalian mengukur meja dan buku tulis, minta tolong kakak, ibu, atau ke ayah kalian memfotokan aktivitas kalian. Dan foto itu juga nanti kalian kumpulkan di Google Classroom ini. Ini ibu lihat kan ada contohnya kegiatan yang dilakukan, yaitu mengukur dengan jengkal dan mengukur dengan meja dengan penggaris. Oke, anak-anak ibu, untuk hari ini materinya cukup sekian saja. Mudah-mudahan kalian paham, dan kalau kalian tidak paham atau kurang mengerti, kalian bisa menghubungi saya melalui Google Classroom, sehingga apapun pertanyaan dan informasi yang kalian dapat, semuanya bisa juga diperoleh oleh teman kalian masing-masing. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.